PT UML melakukan pembelian dengan beberapa prosedur. Yang pertama, melalui prosedur unit yang membutuhkan menyiapkan formulir permintaan pembelian dan dikirim ke Departemen Pembelian. Sebelum diputuskan diterimanya permintaan pembelian, bagian pembelian memvertifikasi bahwa peminta adalah kepala departemen dari unit yang membutuhkan. Bagian pembelian kemudian melakukan pemilihan pemasok yang akan dihubungi dengan melihat pada daftar pemasok perusahaan. Bagian pembelian menghubungi secara verbal bagian hutang untuk memverifikasi pemasok yang telah dipilih. Jika terdapat persetujuan, maka bagian menghubungi pemasok dan melakukan negosiasi sampai harga yang disepakati. Bagian pembelian kemudian membuat surat pesanan yang dinomori dengan nomor khusus bagian pembelian. Surat pesanan asli dikirim ke pemasok dan salinannya dikirim kepada kepala departemen peminta, bagian penerimaan barang, dan bagian hutang. Selain itu, satu salinan diarsipkan dalam arsip pembelian terbuka. Ketika bagian pembelian menerima pemberitahuan verbal dari bagian penerimaan tentang penerimaan barang, maka salinan tersebut dimasukkan ke dalam arsip permanen. Kemudian bagian penerimaan akan menerima salinan surat pesanan dari bagian pembelian. Saat barang diterima dari pemasok, salinan surat pesanan akan diberi stempel tanggal. Bagian penerimaan akan memverifikasi kualitas barang yang akan diterima dengan yang dipesan dengan membandingkan surat pesanan dengan surat jalan dari pemasok. Jika terdapat perbedaan kualitas, maka bagian penerimaan akan memberikan tanda huruf merah jumlah perbedaannya. Bagian penerimaan kemudian mengirimkan salinan pesanan pembelian yang telah distempel tanggal dan verifikasi bersama dengan barang ke kepala bagian unit yang meminta barang tersebut. Bagian penerimaan kemudian secara verbal memberitahukan ke bagian pembelian. Lalu bagian hutang akan menerima permintaan secara verbal dari bagian pembelian untuk verifikasi pemasok dari buku pembantu hutang. Saat bagian hutang menerima salinan surat pesanan dari bagian pembelian, bagian hutang akan memasukkan salinan ke arsip sementara pembelian terbuka. Saat bagian hutang menerima faktur dari pemasok, faktur akan dicocokkan dengan salinan surat pesanan yang pesanan dan hutang akan dibuat dan dengan mendebitkan ke rekening permintaan barang dari unit peminta barang. Faktur dari pemasok akan diarsipkan sementara menunggu pembayaran saat jatuh tempo atau terdapat kebijakan khusus dari pimpinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Pada data flow diagram sendiri, pada permintaan barang dilakukan verifikasi kepada formulir permintaan. Setelah itu, pada alur berikutnya permintaan barang melakukan atau memilih pemasok yang akan dihubungi oleh Departemen Pembelian. Setelah itu menghubungi pemasok secara verbal kepada bagian unit hutang untuk memverifikasi pemasok yang telah dipilih. Itu adalah tugas dari Departemen Pembelian yang selanjutnya dilanjut dengan melakukan negosiasi harga dengan pemasok hingga mencapai kesepakatan. Setelah itu membuat surat pesanan yang dinomori dengan nomor khusus oleh Departemen Pembelian, lalu dilakukan pengiriman surat ke pemasok dan juga salinan surat kepada kepala departemen permintaan, bagian penerimaan barang dan hutang, lalu menetapkan satu salinan surat untuk diarsipkan dalam arsip pembelian terbuka apabila arsipan tersebut dilakukan oleh departemen pembelian jika menerima barang dari unit dari penerima atau dari unit penerima. Setelah itu untuk prosedur penerimaan barang sendiri yang pertama dilakukan adalah
alur penerimaan salinan surat pesanan dari bagian pembelian, Departemen Pembelian, lalu memberikan stempel tanggal pada surat pesanan apabila barang diterima dari pemasok, lalu diberikan tanda huruf merah kepada surat pesanan dengan surat jalan dari pemasok yang berbeda. Itu akan dilakukan verifikasi, lalu mengirimkan salinan pesanan pembelian yang telah distempel tanggal dan verifikasi bersama dengan barang kepada bagian unit yang meminta barang, lalu memberitahukan secara verbal kepada bagian pembelian. Nah, sekarang untuk bagian hutang. Pada bagian hutang sendiri, setelah dilakukan verifikasi pada awal Departemen Pembelian, dilakukan pencocokan dengan salinan surat pesanan dan hutang akan dibuat dengan mendebitkan ke rekening permintaan barang dari unit permintaan barang. Sekian. Jika ada salah kata dalam presentasi kami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.